tembok-temboknya tidak tertata, jalannya tidak beraturan, drainasenya berantakan. Maka hari ini kalau ditanya, Kang Didi ngapain sih detil seperti ini? Nggak bisa ngurus birokrasi, gubernurnya nggak detil. Setiap jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Ini pengalaman saya. Ini perusahaan bukan FCC. Ya. Anak dulu dites di desa, terus setelah dinyatakan ya lulus nih, ada lagi tes tinggi badan. Itu tidak sedikit Pak, kurang 2 cm aja Pak nggak masuk. Alasan tinggi badan kurang. Ini fakta loh. Tapi ya. kalau tinggi badan mungkin Pak, kalau di industri kan misalnya ngambil barang. Iya. Kalau Pak, ukuran 2 cm kan jadi susah. enggak, mungkin. harusnya begini Pak. Aha. Kalau pengen saya supaya nggak jadi gejolak nih Pak di lapangan ya. Aha. Sebelum melaksanakan tadi latihan tes tertulis, kalau bila perlu diperlukan tinggi badan, tes dulu tinggi badannya. Jangan anak sudah mengikuti tes, ya udah keluar duit untuk check up, terus dengan alasan tinggi badan kurang. Kata bener Pak. Asup tentara aja diukur tinggi badan karek pantajir. Kata bener. Nah itu karena sudah terjadi Pak. Ya kami. Hah? Benar. Itu bukan perusahaan kami. Perusahaan mana eta? Di KIC juga Pak. Punya ulah kadiam ngomong. Tidak berbicara masalah FCC saja. Sekarang gini aja, kita cari solusi. Iya. Nah, kesempatan kerja bagi sisa masyarakat desa setempat kira-kira kapan? Kita latih. Tanggal 5 Agustus nanti ada ujian seleksi di Disma. Oke. Ya sudah. 5 Agustus. Nah, ya. Enggak di desa lagi. Di desa kan tadi mau yang pelatihan apa itu ya? Yang Maksudnya gini Pak, pelatihan dulu nih. Atau besok kali dilaksanakan hari Senin. Ya. Tanggal 5 tes juga di desa. Kan gini Pak, ada metodologi yang Pak Kadisnaker sudah tahu mungkin ya. Kan kita akan memberlakukan di Agustus ini, hari ini saya sudah WA Pak Mendagri. Kita akan memberlakukan sistem lamaran itu
tidak mesti dilakukan, tetapi tadi bahwa perusahaan yang menseleksi orang-orang yang ada di database pekerjaan tanpa harus ribut-ribut. Maka kan pertanyaannya adalah yang ini nih masih ada sisa nih warga sekitar nih, kapan akan diseleksi gitu loh. Artinya ini aja dipanggil untuk diinterview dulu. Jangan gini Pak, polanya jangan sekian ribu dikompetisikan tuh ribut. Tapi lebih baik dari database yang ada, pertama yang prioritas adalah yang tetangga, setelah itu keluar tetangga, setelah itu keluar kecamatan, setelah itu keluar kabupaten, setelah itu keluar provinsi gitu loh. Nah dari database yang ada itu, kemudian nanti oleh Bapak interview langsung, diseleksi. Nanti setelah lulus, baru mereka memenuhi persyaratan sebagai calon tenaga kerja. Kalau tidak lulus ya balik lagi. Jadi ini juga untuk bahan perusahaan ya, karena calon tenaga kerja kalau sudah masuk ke medical check up itu bayar minimal 350.000. Nah kadang-kadang itu 20% yang diambil Pak, 80% gugur. Sedangkan anak sudah bayar, orang tua udah mengeluarkan uang 350. Benar kalau orang tuanya kaya, tapi kalau yang yang nggak punya Pak, sampai pinjam dia tadi Bang Emok, kadang-kadang kalurang nginjem non. Nah, makanya di persyaratan yang nanti diatur oleh gubernur dengan para bupatinya, nanti itu polanya nggak begitu Pak. Orang lulus baru ngurus persyaratan administrasi tenaga kerja, udah lulus sudah diterima, nggak diterima karet medical check up, nggak diterima karet ngurus kelakuan baik, gitu loh Pak, nggak diterima. Pulang memang diterima medical check up gitu. Sementara yang berjalan itu lamaran tetap Pak. Nanti saya enggak mulai diberitahukan kan di rekrutmen yang baru kita kan begitu kan. Ini untuk memudahkan rakyat. Satu, tidak terjadi kerumunan, yang kedua tidak terjadi konflik. Diumumin repot Pak zaman sekarang. Saya ngelamar toko yang datangnya ribuan. Berat Pak. Sekarang orang mantri, lulusan kerja banyak, kesempatan kerjanya makin kecil. Kenapa kesempatan kerja makin kecil? Karena penggunaannya sudah tidak lagi manusia, banyak yang pakai IA. Pakai mesin ya Bu ya? Iya betul Pak, selama lowongan kerja itu bukan semakin banyak Pak, semakin berkurang. Karena penggunaan tenaga manusia itu semakin sedikit. Apalagi di Karawang, kenapa mungkin industrinya besar, investasi besar, tapi pengangguran banyak, ya salah satunya itu industri padat karya yang di Karawang itu sudah sebagian besar pindah. Kan itu Ya. Majalengka, Garut, Indramayu, sekarang Indramayu banyak. Jadi upah tinggi di Karawang ini juga salah satu pemicu perusahaan itu keluar. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang bertahan ini selalu berinovasi bagaimana mengurangi tenaga kerja ya. Ya, sekarang gini, yang ini Bu ditanganin aja. Ya, ini yang warga di sini di latih disiapin Pak. Siap. Dulunya. Kita masukin. Terus satu lagi. Naon deui sia teh. Ditanya masukan kalau bisa supaya cepat terselesaikan masalah penanganan tenaga kerja. Kalau saya sih berharap ada satgas tentang tenaga kerja. Karena apa, di Karawang ini sudah menjalar calo-calo tenaga kerja. Betul. Tidak sedikit orang yang belum bekerja sudah didapatkan duitnya. Iya, makanya sistem rekrutmen ini saya mah berbicara pengalaman Pak. Gitu. Kalau sorangan yang digawe 3 kali tes ya. Di mana-mana di Subang di Bekol teh sarua mayar. Mayarna kan lingkunganana kadang-kadang. Itu akan lebih efektif Pak. Nah, itu. Jadi moal aya oknum HRD bermain minta duit naon. Nah, emang suka HRD minta duit? Duh, aya Pak. Ya harus penuang tuh. Tapi begini, nih Bu ya, ini juga saya wanti-wanti ya. Kan kita di Agustus ini selesai nih kayaknya sistem yang dibangun oleh provinsi ya. Nanti kan terkoneksi dengan kabupaten. Sistem rekrutmen tenaga kerja mulai Agustus, nanti tanggalnya kita tetapin, itu semuanya berbasis digital. Tidak ada lamaran manual. Tetapi semua perusahaan harus terbuka. Terbuka itu mau dibangun akses ya Bu ya. Karena kan banyak juga perusahaan yang menutup diri, aksesnya tidak mau dibuka. Nanti kita akan umumkan perusahaan yang terbuka mau membangun akses terhadap sistem ketenagakerjaan yang digital,
itu adalah saya anggap perusahaan bersih. Tetapi perusahaan yang menutup diri dan tidak mau mengakses terhadap sistem tenaga kerjaan digital yang dibangun oleh Pemprov dan Pemkab serta Pemkab seluruh Jawa Barat, itu perusahaan saya katakan perusahaan korup. Kenapa? Karena rekrutmennya berarti dia ingin menggunakan jasa oknum manajer HR dan lingkungan untuk melakukan pungutan uang. Kita blacklist aja, nanti kita umumin ke publik, seluruh pasar kerja internasional melihat. Nanti produksinya nggak akan dibeli di pasar. Kalau nggak mau terbuka, karena kan pemerintahan juga ditutup terbuka. Ya Pak? So, di Pemda, prajabatan, pentas 1 juta, ribut mau. Kira kan? Nah, kalau pemerintah juga sudah mengarah bersih, perusahaan juga harus ikut. Tidak boleh ada main-main. Sebab gede duitnya orangnya nyaho. 15 juta, 20, 3 juta. Sekali nanti duitnya kuat besar. Kalau tumi, Kemana? ya kayak eta oknum tadi. Tisaha. Hah? Dicalo. Calonnya saha? Ya masyarakat kene. Oknum. Oknum. Nah makanya daripada tadi bikin satgas preman cuma newakan kuli-kuli bongkar, malah tambah pengangguran, lebih baik satgas tenaga kerja. Nges dijieun. Setujuannya gak? Tapi sebenarnya lamun ku sistem ieu geus kudu make satgas deui. Dan geus online. Gitu. Oke, beres? Beres ya. Nah, ayeuna kumaha? Ieu kan berarti mun bisa mah geus tong aya rame-rame deui. Kan lamun pelaporan polisi mah sudah aja proses hukum. Di Polres. Artinya bahwa itu mah biarkan hukum yang bicara. Andai kata ada ujaran yang dianggap ujaran yang kebencian atau ujaran yang hoax gitu kan, ya silahkan aja proses hukum yang berjalan, Polres memeriksa. Tetapi produksi perusahaan tidak boleh terganggu oleh personal. Betul. Oke? Jadi gini Pak, menurut informasi di lapangan, ini bukan masyarakat saya ya. Katanya sekarang jam 2 akan diadakan aksi sharing di DPRD, aksi enggak kan? Dengar pendapat. Ya udah nggak apa-apa. Yang itu mah nggak ada masalah. Kalau saya pribadi kalau tidak ada undangan resmi dari DPRD, saya nggak bakal hadir. Ya udah kan inti masalah nama iya. Dari seluruh rangkaian itu ya, ini kesimpulan. Seluruh rangkaian itu inti masalahnya adalah sisa anak-anak yang belum terekrut segera akan dilatih matematika dasar sesuai dengan tingkat kebutuhan perusahaan yang 5 Agustus akan mulai melakukan rekrutmen. Kan itu loh Bu. Ya kan? Yang kedua, menyangkut Sungai Cikalapa, segera pemerintah provinsi akan melebarkannya. Ya kan? Dan kemudian bukan melebarkan Pak, dibangun permanen seperti kawasan. Kalau dilebarkan tanpa dibangun permanen itu akan menimbulkan dampak korbannya masyarakat. Ya nges, pokoknya gitu lah nges gitu. Kayak lurah kayak amrung jeung PSDA. Ya. Yang ketiga, masalah bangunan yang di bawah Sutet nanti kita cek Pak Bupati dan dinas PUPR yang memberikan izinnya kan. Dan dulu direncanakan untuk membuat danau. Jadi dinas perizinan 1 pintu yang ngeluarinnya. Kita kalau melanggar ya bongkar. Nggak usah pandang bulu punya siapa. Kan gitu loh nya. Yang keempat gitu kan ya, mengenai ucapan dari HRD perusahaan yang dianggap menyinggung perasaan orang Kerawang, biarkan itu Polres yang bekerja. Selesai. Perusahaan harus tetap berproduksi, produksinya tidak boleh diganggu karena manfaatnya banyak. Bagaimanapun baik buruknya Karawang sangat tergantung pada keadaan perusahaan. Pan lo baru benghar di Karawang teh kulantaran aya pabrik. Daweuh pabrik mulai nu beunghar. Bener tuh. Sang aja nu beungharna misalnya batur, nyakeun bae, nu penting bae nu beunghar. Oke? Beres? Udah salaman. Yang terakhir bagaimana? Perusahaan harus mau kerjasama supaya koperasi Merah Putih yang ada di desa-desa mau bekerja sama antara koperasi dengan koperasi Merah Putih. Bagus. Untuk menggali potensi. Ulah sampai jadi korban dana desa. Karena jaminan dana desa Pak.
Kamu tuh bisa pulang tuh. Top. Nah, iya. Semua harus kerjasama. Semua bekerja demi merah putih. Ulah mana-mana Pak. Tekad itu orang bakar. Oh, jadi maksud nanti koperasi merah putih di desa teh, Iya. oke, jadi Supaya bisa supplier. mitra. Sebentar. Koperasi merah putih di desa nanti menjadi supplier kebutuhan perusahaan. Perusahaan. Asal harganya sama Bersaing. dengan yang lain, bersaing. Ya. Itu aja. Bukan asal harga, yang penting ada untungnya Pak. Bukan, artinya perusahaan hargana kudu sarua, kualitasnya kudu Iya. sarua. Iya. Kalau bisa lebih baik, karena era kompetitif ini, bukan era ketertutupan, ini era keterbukaan. Ini masalah koperasi Pak, biasanya itu orang dalam sendiri yang bermain. Ya, padahal mah koperasi di perusahaan itu pasti pertama membutuhkan bahan pokok beras. Jika tuh suplai beras mah ulah kemana-mana, berekeun ke warga urang. Benar. Gitu. Benar koperasi tanu jalan. Ada haran, kebutuhan susu, ulah diberekeun orang Bekasi Pak. Sama pan orang Jarona menang fee. Kudu nama terbuka. Berapa Ya, persen ya, terurus? punten ya. Nah. Kalau di pemerintah itu dapat fee, itu kategorinya gratifikasi. Pasti dilaporkan, diproses, ribut. Di perusahaan mah cari cing wae. Karena wani. Padahal teu meunang perusahaannya, tapi kalau itu induk perusahaannya tahu dikeluarkeun da jelema. Teu meunang teh mun kayangan Pak. Mun kayangan ku saya sesurumputan wae. Capek mudah-mudahan apa? Nges elmanena. Pak izin aja Pak, izin Pak. Gimana? Izin, Pak. Ya maksudnya kan ya kita menyambut baik gitu kan yang Pak Gubernur menyampaikan akan segera merilis apa tentang sistem digitalisasi terkait ketenaga kerjaan. Nah harapan kita ingin mengingatkan karena kan yang sebelumnya saja di Karawang itu ada aturan-aturan tentang ketenaga kerjaan baik Perda, Perbu yang sebenarnya sudah mengatur sangat baik gitu kan tentang tidak adanya diskriminatif. Misalkan beberapa pasal itu memuat 60% pekerja lokal, 40% pekerja dari luar. Itu kan udah keren gitu Pak. Cuman harapan kami gitu kan sebagai warga Karawang harapannya ketika nanti program Bapak ini rilis, harapannya peran pemerintah dan peran masyarakat itu harus benar digaungkan Pak, jangan sampai ada atau pengendalian pengawasan ini tadi di tatanan pengusaha-pengusaha ini tidak patuh Pak. Tadi sepakat tadi Pak Gubernur menyampaikan akan memblacklist gitu kan. Nah, makanya kan nanti harapannya segera kita gaungkan bersama-sama saling apa ya terbuka gitu mana yang perusahaan yang baik, mana yang buruk, yang korup tadi Siap, nanti umumin aja. Siap Pak, siap Pak Tunun. Oke, turun ya, salaman. Wow. Salam makan. Beres. Siap, Bu. Yo. Ya, Kadek. Mus, beres. Yo. Maaf. Ya, Pak Ya. Ernest. Ya, coba kita rilis nih biar langsung disamping sampai informasinya biar tidak disinformasi. Ya, ini kita sudah bertemu nih. Ya. Bertemu Bapak Kepala Desa Wadas. Wadas. Pada kepala desa Wadas nusok viral wae. Ya kan? Yang pertama urusan Kali Kalapa selesai ya, tangani selesai. provinsi. Yang kedua adalah ini Bapak manajer HRD-nya. HRD dari PT apa, Pak? FCC Indonesia. FCC Indonesia. Kemarin ada misinformasi mengenai rekrutmen tenaga kerja. Sehingga warga Wadas yang daftarnya berapa? 100 lebih yang diterima 2 orang. Yang daftar 100 lebih terima 2 orang karena gitu kan perusahaan beranggapan kualifikasinya tidak terpenuhi sehingga nyari ke SMK 12 enggak Karawang dulu. Oh ya, Ke satu Karawang, SMA 1 Karawang, SMK Cikini SMK KIC, Cikini KIC dan kemudian SMK 12 Bandung sehingga merasa warga Wadas ini kok warga sekitar diabaikan. Bukan warga Wadas saja, masyarakat Kabupaten Karawang. Iya, warga Wadas dan Kabupaten Iya. Karawang. Iya. Gitu. Mantap pokoknya mah. Selanjutnya ada langkah yang akan dilakukan, Iya. yaitu sisa mereka yang tidak terekrut yang 100 orang lebih kan mulai hari Senin akan mengikuti pelatihan dasar matematika dasar. Ya, tempatnya di desa. Di desa yang disiapkan oleh
Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Dinas Tenaga Kerja Siap. Kabupaten Siap. Karawang. Cari guru matematika Siap. dasar yang terbaik. Iya. Honornya dari saya kalau belum ada ininya. Siap. Ya, porsinya ya we. Aya, Halus tuh. halus. Ya udah, porsinya udah disiapkan. Ya. Salaman. Nah, sedangkan mengenai ucapan dari manajer HRD yang dianggap mendiskreditkan atau menyinggung warga Karawang karena sudah dilaporkan di Polres Karawang, biarkan itu berproses secara hukum. Ya. Nanti memenuhi unsur pidana atau tidaknya itu urusan polisi. Yang penting produksi harus berjalan, masyarakat tenang, dan kemudian orang-orang mempersiapkan diri untuk bekerja. Betul tidak? Ya, betul. Ah, Buat ya. rekan-rekan ya Ayo, yang ada di Kabupaten Karawang, kalau bisa yang tadinya rencana akan jadi ada aksi ke perusahaan, sekarang sudah saya sebagai kepala desa mewakili masyarakat Desa Wadas dan tokoh masyarakat Karawang sudah ketemu dengan Pak Gubernur. Insya Allah permasalahan tenaga kerja warga Karawang bisa bekerja di kawasan industri Karawang. Dan ke depan rekrutmen tenaga kerja akan dilakukan secara digital, secara online, tidak lagi manual. Dan sistemnya adalah ada yang didata, dipanggil oleh perusahaan, kemudian diseleksi. Setelah lulus baru memenuhi persyaratan. Jadi medical check up, SKCK itu diurus setelah lulus. Jangan belum diterima sudah medical check up, akhirnya pinjam uangnya ke bank. Emok.